Memasak nasi dalam kukusan, nasi goreng di atas nampan. Belajar jangan pernah bosan agar cerah di masa depan. Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi dalam renungan pagi hari ini tanggal 20 Mei, hari Rabu, tanggal 20 Mei tahun 2020. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk kasih karunia-Mu. Biarlah Tuhan kesehatan dan sukacita, damai sejahtera dan keselamatan, kesegaran dan semangat kami ada dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau selalu ada dalam hidup kami dan memberi kami tuntunan untuk mengerti kehendak-Mu dan memuliakan Engkau setiap saat Bapa dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Engkau berikan ini menuntun kami untuk menjadi umat yang mengasihi Engkau, hidup dalam penyerahan yang penuh pada kehendak-Mu dan mengagungkan-Mu dalam segenap hidup kami. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah Roh Kudus selalu menuntun hati, jiwa, dan pikiran kami untuk melakukan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu saja. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan. Sempurnakanlah doa ini supaya layak di hadapan-Mu, dan Engkau menjawab doa kami dengan segala kasih kemurahan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Saudaraku, renungan pagi kita pada pagi ini berjudul Doa yang Diilhami Tuhan. Mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Tertulis dalam Mazmur 25 ayat 4. Tetapi sebab pengalaman ini menjadi ciptaan baru dalam Kristus adalah pengalamannya, orang Kristen tidaklah melipat tangannya puas dengan apa yang telah dilaksanakan baginya. Ia yang telah mengambil keputusan untuk masuk ke dalam kerajaan rohani akan mendapati bahwa semua kuasa dan hawa nafsu dari sifat yang tidak bertobat didukung dengan kuasa kerajaan kegelapan dipersiapkan melawan dia. Setiap hari ia harus memperbaharui penyerahannya. Setiap hari ia harus mengadakan pertempuran dengan kejahatan, kebiasaan-kebiasaan yang lama, kecenderungan-kecenderungan bawaan untuk membuat kesalahan akan bergumul untuk kemenangan, dan terhadap ini ia harus selalu waspada, bergumul dalam kekuatan Kristus untuk kemenangan. Meninggalkan segala sesuatu yang akan menghalangi dia dari mengadakan kemajuan di jalan yang menuju ke atas atau yang akan mengalihkan kaki orang lain dari jalan yang sempit. Orang percaya akan menyatakan dalam kehidupannya setiap hari kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar, dan kasih Kristus. Kuasa dari kehidupan yang lebih tinggi, lebih suci, dan lebih mulia adalah keperluan kita yang besar. Dunia mempunyai terlalu banyak pikiran kita, dan kerajaan surga terlalu sedikit dalam usahanya untuk mencapai cita-cita Allah baginya. Orang Kristen jangan pernah putus asa. Kesempurnaan akhlak dan rohani oleh rahmat dan kuasa Kristus dijanjikan kepada semua orang. Yesus adalah sumber kuasa, mata air kehidupan. Ia membawa kepada kita perkataannya, dan dari pohon kehidupan mempersembahkan kepada kita daun-daun untuk penyembuhan jiwa-jiwa yang sakit. Ia memimpin kita ke tahta Allah dan menempatkan ke dalam mulut kita suatu doa dengan mana kita dibawa ke dalam hubungan yang langsung dengan Dia. Untuk kepentingan kita, Ia menjalankan segala tenaga yang berkuasa dari surga pada setiap langkah kita, menjamah kuasanya yang hidup. Allah tidak menaruh batas kepada kemajuan mereka yang ingin supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Oleh doa, oleh kewaspadaan, oleh pertumbuhan dalam pengetahuan dan pengertian, mereka harus dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Dengan demikian,
mereka disediakan untuk bekerja bagi orang lain. Adalah maksud juru selamat bahwa umat manusia dibersihkan dan disucikan akan menjadi tangannya yang menolong. Untuk kesempatan yang besar ini, biarlah kita memberikan terima kasih kepadanya yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Dikutip dari buku Alfa dan Omega, jilid 7 halaman 402 sampai 404. Saudaraku, jelas sekali dikatakan dalam judul renungan pagi kita pada hari ini bahwa doa yang diilhami Tuhan. Saya sering sekali merasakan bahwa doa saya itu, walaupun ketika saya menyampaikannya, saya tidak melihat ada kebutuhan yang sangat penting terkait dengan doa saya tersebut, tetapi saya mengucapkannya dalam satu keinginan dan harapan yang kuat. Lalu setelah itu, dalam beberapa waktu kemudian, saya melihat ternyata ada jawaban doa terhadap apa yang sudah saya doakan. Walaupun saya tidak memahaminya, tapi saya menyampaikan doa tersebut, dan baik itu pemenuhannya dalam kebutuhan hidup saya, dalam menghadapi tantangan, cobaan, dan ujian yang saya hadapi, atau berkaitan dengan orang-orang yang ada di sekitar saya, yang saya kasihi, yang saya kenal, yang sedang membutuhkan, dan saya sangat dikuatkan dengan jawaban doa tersebut. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita renungkan, pernahkah kita berdoa dan doa itu adalah sesuatu yang kita sampaikan, baik itu kita tahu memang sesuai dengan kebutuhan kita, atau sama sekali belum ada dalam list kebutuhan kita, ternyata itu kita sampaikan, lalu kita melihat sendiri jawaban doa tersebut terpampang di depan mata kita. Inilah adalah hal yang luar biasa bagi saya, tetapi percayalah, Tuhan sanggup melakukan hal itu. Itu ada dalam jangkauan kuasa kasih karunia-Nya, kemuliaan dan keagungannya. Oleh karena itu saudaraku, marilah kita setelah mempelajari firman Tuhan pada pagi ini, dikuatkan dan meneguhkan iman percaya kita, pengharapan kita pada kasih karunia Allah, dan tidak putus-putusnya mendoakan dan menyampaikan, menyerahkan diri kita pada saat berdoa dalam bimbingan Roh Kudus. Biarlah nama Tuhan dimuliakan. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa atas segala kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk firman yang sudah kami pelajari. Biarlah firman ini memberikan kami wawasan yang baru, menyegarkan wawasan kami yang sudah mulai terpendam, dan menyatukan kami pada satu pengharapan yang pasti, bahwa Roh Kudus, Engkau selalu menuntun kami, baik di dalam doa kami maupun dalam segenap sesi kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau tetap mengajar kami, memberikan kami arahan. Engkau berdoa bagi kami, dan biarlah Tuhan, kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami. Termulialah Engkau selalu Bapa, di dalam nama Anak Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami. Kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Jalan-jalan naik komedi putar. Jangan lupa beli kacamata. Jadi anak harus pintar agar tercapai cita-cita. Horas.